Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Kurtubi akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Efektif EfficiencyNet dan RegNet Y400MF untuk klasifikasi tanaman herbal Indonesia. Penelitian ini saya ajukan untuk menjawab tantangan dalam klasifikasi dan identifikasi tanaman obat kita yang sangat beragam dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yang efisien. Masuk ke latar belakang, Indonesia dikenal memiliki kekayaan tanaman obat yang melimpah, namun identifikasi di lapangan seringkali menjadi kendala. Saat ini, proses memilah daun herbal masih sangat bergantung pada pengalaman yang manual atau pakar. Hal ini rentan terhadap kesalahan, terutama pada spesies yang memiliki kemiripan bentuk daun. Solusi modern mengarah pada penggunaan deep learning, khususnya dengan menggunakan CNN yang terbukti andal dalam mengenali citra visual. Namun, tantangan terbarunya bukan sekedar akurasi, melainkan efisiensi. Kita membutuhkan model yang tidak hanya pintar, tapi juga ringan agar bisa berjalan di perangkat dengan sumber daya terbatas. Sayangnya, penelitian tentang komparasi langsung antara model modern yang efisien pada dataset herbal Indonesia yang lengkap hingga 100 kelas masih sangat minim. Inilah celah riset yang ingin saya isi. Untuk rumusan masalahnya berdasarkan kondisi yang sudah saya jelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga hal utama. Yang pertama adalah performa klasifikasi, bagaimana perbandingan akurasi antara EfficiencyNet dan RegNet Y400MF pada dataset IndoHeart. Yang kedua, efisiensi komputasi. Seberapa besar perbedaan beban kerja kedua model ini jika dilihat dari waktu inferensi, jumlah parameter, dan ukuran modelnya. Dan yang ketiga adalah rekomendasi terbaik. Model mana yang memberikan keseimbangan terbaik antara kecepatan dan ketepatan untuk klasifikasi tanaman obat. Tujuannya jelas, yaitu memberikan rekomendasi model yang paling optimal untuk implementasi praktis di masa depan. Adapun tujuan penelitiannya, mengapa saya memilih kedua model ini? Yang pertama, eh, tujuannya ya jelas, memberikan rekomendasi model yang paling optimal untuk implementasi praktis di masa depan. Adapun manfaat penelitiannya, adanya baseline yang terukur antara efisiensi dan RegNet 400 mf untuk data daun herbal di Indonesia. Yang kedua, menjaga ketelitian sekaligus kestabilan performa pada beragam kondisi pemrotetan pemotretan dengan strategi argumentasi. Yang ketiga adalah panduan pemilihan model dan konfigurasi yang seimbang antara ketelitian dan efisiensi untuk perangkat terbatas. Untuk tinjauan pustaka, mengapa saya memilih kedua model yang tadi? Yang pertama, EfficiencyNet. EfficiencyNet ini adalah pengembangan dari EfficiencyNet yang menggunakan strategi progressive learning. Model ini dirancang untuk belajar lebih cepat dengan efisiensi parameter yang lebih baik dibanding pendahulunya, namun tetap menjaga akurasi yang tinggi. Yang kedua ada RegNet Y400MF. Model ini unik karena desainnya sangat compact dan terstruktur. RegNet didesain agar bekerja sangat cepat dan efisien, terutama di perangkat GPU. Kedua model ini nantinya akan diterapkan menggunakan model transfer learning, yang artinya kita memanfaatkan pengetahuan model yang sudah dilatih pada dataset yang besar, ImageNet, lalu kita sesuaikan fine tune
untuk mengenali karakteristik spesifik dari daun herbal di Indonesia. Ini adalah beberapa penelitian terkait tentang image dan juga tentang klasifikasi penyakit pada tanaman. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, eh, ini adalah waktu dan lokasinya. Waktu durasinya adalah sekitar 5 bulan dari Oktober 2025 hingga Februari 2026. Adapun alat dan bahannya, saya memakai perangkat sendiri dengan menggunakan Python versi 3.12.2 dengan library yang seperti biasanya. Adapun datasetnya itu bersumber dari dataset publik IndoHeart yang kualitas dataset ini sangat mendukung penelitian karena dia ada mencakup 100 spesies tanaman herbal Indonesia, ada totalnya sekitar 10.000 gambar dan seimbang dan sifatnya itu seimbang balance di mana setiap kelas itu memiliki 100 gambar. Penggunaan dataset yang seimbang ini penting untuk memastikan model tidak bias ke spesies tertentu. Adapun diagram alir penelitiannya, yang pertama ya seperti yang bisa dilihat di gambar ini, dengan mengidentifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, eksplorasi data, kemudian pre-processing, di mana citra akan diubah ukurannya, di resize dan dinormalisasi. Kemudian juga nanti akan saya terapkan augmentasi seperti rotasi dan flip pada data latih untuk memperkaya variasi visual dan juga mencegah overfitting. Kemudian membangun model deep learning, pelatihan model, evaluasi, perbandingan kinerja, analisis hasil, dan nantinya selesai. Mungkin sekian penjelasan tentang penelitian yang saya buat. Penelitian ini demikian pemaparan proposal tesis saya. Mohon masukan dan saran dari Ibu Moji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.